Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Nadia. Apa ibu jadi mengganggu waktunya? Nggak apa-apa, ini ibu juga lagi kosong nih. Ini Mbak Nadia yang kemarin menghubungi saya mau konseling itu ya Mbak Nadia? Iya bu, benar. Gimana nih kabarnya Mbak Nadia? Alhamdulillah baik bu. Ibunya sendiri gimana? Alhamdulillah ibu juga baik. Kalau boleh tahu Mbak Nadia kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya ngerjain tugas bu. Tugasnya pada banyak banget. Oh, tugasnya banyak ya? Iya. Mbak Nadia kuliahnya apa sudah luring? Kadang-kadang luring, kadang-kadang masih online sih bu. Tergantung bapak ibu dosennya juga. Oh gitu, iya. Ya semoga aktivitas bisa kembali seperti semula ya Mbak Nadia. Iya, amin. Oh Mbak Nadia tadi kesini kan mau melakukan konseling. Kalau ibu mau nanya sebelumnya Mbak Nadia apa pernah melakukan konseling? Sudah bu, tapi konseling kelompok. Konseling kelompok. Oh gitu. Jadi ibu mau menjelaskan sedikit aja ya Mbak Nadia tentang konseling ini. Ini kan konseling individu, sebenarnya nggak jauh beda dari konseling kelompok yang kemarin. Cuma kan bedanya Mbak Nadia ini melakukannya sendiri, individu gitu. Oke, kalau bisa diceritakan permasalahan apa nih yang Mbak Nadia alami sekarang? Lagi capek, lagi sumpek lah bu pikirannya. Gitu. Sumpahnya karena apa nih? Karena tugas yang banyak, harus ngumpulin sesuai deadline yang sudah ditentukan, kemudian harus mencapai target dengan nilai yang diinginkan, kemudian ada tuntutan untuk membahagiakan orang tua dengan nilai yang tinggi bu. Oh gitu, jadi Mbak Nadia ini merasa kayak sumpah gitu ya dengan tugas yang numpuk, terus juga harus dikumpulkan tepat waktu, kemudian harus mendapatkan nilai yang tinggi juga gitu ya Mbak Nadia? Iya bu, semua berasa menjadi beban dalam hidup saya. Oh gitu. Lalu apa yang ada di pikiran Mbak Nadia tentang tugas-tugas tadi yang menumpuk? Capek sih bu, pasti capek, pusing, penat, sampai stres sih biasanya bu. Sampai segitunya ya Mbak Nadia? Iya bu. Oh gitu. Oke, jadi pembicaraan kita sampai saat ini tuh tentang Mbak Nadia itu kayak merasa lelah, stres gitu ya dengan tugas-tugas yang menumpuk. Terus Mbak Nadia juga ada tuntutan buat ngebagian orang tua dengan nilai yang tinggi begitu ya Mbak Nadia? Iya. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang yang bisa Mbak Nadia terapkan dengan masalahnya Mbak Nadia tadi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang teori ABC. ABC, A itu activity event. Jadi A ini sesuatu yang mengawali, kemudian yang B itu belief. Belief itu sesuatu yang diyakininya. C itu ada konsekuen. Konsekuen itu jadi akibat dari peristiwa yang awal tadi. Jadi konsekuensi ini dapat berupa emosi yang positif ataupun negatif. Di dalam teori ini C yang terjadi itu bukan karena A atau peristiwa awal, melainkan dari belief atau kepercayaan yang diyakininya. Jadi kalau misalkan kepercayaan yang dipegang itu rasional, maka emosi atau perilaku yang timbul itu nanti bakalan positif. Namun sebaliknya, jika kepercayaan yang dipegangnya itu irasional, maka nanti perilaku atau emosi yang timbul bakalan negatif. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mbak Nadia penjelasan tentang teori ABC. Jadi begitu ya bu? Ya, apa bisa dipahami nih Mbak Nadia? Bisa bu. Oke, sekarang Mbak Nadia bisa coba nih terapkan teori ABC tadi yang sudah saya jelaskan dengan permasalahan yang Mbak Nadia alami sekarang. Saya coba dulu ya bu. Ya. Kalau yang A, banyaknya tugas yang menumpuk dan tugas itu dikejar oleh deadline yang harus dikerjakan tepat waktu. Kemudian yang kedua itu saya harus mendapatkan nilai yang baik untuk lulus ke depannya. Terus yang ketiga tuntutan karena saya harus membahagiakan orang tua dengan nilai yang tinggi. Yang B, belief itu saya harus mengerjakan tugas-tugas saya sesuai dengan waktu, kemudian mendapatkan nilai yang bagus agar saya mampu membahagiakan orang tua saya.
Kemudian yang C, timbul rasa capek, penat, stres. Itu enggak, Bu? Iya, betul sekali, seperti itu Mbak Nadia. Oke, jadi tadi Mbak Nadia sudah bisa mencoba menerapkan permasalahan yang Mbak Nadia alami dengan teori ABC. Sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Sekarang coba apa yang Mbak Nadia apa yang akan Mbak Nadia lakukan jika semua ini yang Mbak Nadia inginkan itu tidak sesuai dengan harapan? Apa yang akan Mbak Nadia lakukan? Ya pasti saya akan stres berat dong, Bu, karena target saya tidak akan tercapai. Begitu. Jadi yang ada di pikiran Mbak Nadia itu Mbak Nadia harus bisa mencapai itu semua, gitu ya Mbak Nadia? Iya, Bu. Oke. Ibu mau nanya nih, sekarang kepercayaan apa atau belief apa yang Mbak Nadia pegang nih saat ini? Ya saya harus dapat nilai yang tinggi lah, Bu, ngumpulin tepat waktu, dapat nilai tinggi dan membagian orang tua. Jadi begitu. Jadi belief yang Mbak Nadia pegang sekarang ini, Mbak Nadia harus mendapatkan nilai yang tinggi untuk membagian kedua orang tua, kemudian harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ya, pokoknya harus mendapatkan nilai yang tinggi, begitu ya Mbak Nadia? Iya. Oke, Ibu mau bertanya lagi nih. Kalau misalkan tadi ya, belief yang Mbak Nadia pegang semua itu, kalau misalkan nggak sesuai dengan yang Mbak Nadia harapkan, gimana nih? Ya bakalan stres lah, Bu, karena itu kan target saya harus melampaui itu. Oh, jadi begitu. Sekarang gini, Bu mau nanya, apakah dengan membahagiakan orang tuanya Mbak Nadia ini dengan harus mendapatkan nilai yang tinggi, dan juga apakah yang Mbak Nadia inginkan itu harus hasilnya itu harus sesempurna itu? Ya iya ya, Bu, nggak logis juga ya, nggak masuk akal ya, Bu. Iya Mbak Nadia. Coba sekarang nih Mbak Nadia coba berpikir yang positif. Kalau misalkan semua yang Mbak Nadia pegang tadi itu tidak mendapatkan hasil yang sesuai Mbak Nadia harapkan, apa yang akan Mbak Nadia lakukan? Ya mungkin itu akan saya jadikan pelajaran untuk pengalaman kedepannya sih, Bu. Nah, betul sekali Mbak Nadia. Jadi Mbak Nadia harus bisa mengambil pelajaran atau pengalaman buat kedepannya, biar Mbak Nadia bisa menjadi yang lebih baik lagi. Gitu Mbak Nadia. Oke, kalau begitu apakah Mbak Nadia nih dengan tadi kan sudah berusaha, Ibu sudah berusaha membantu, dan Mbak Nadia kan juga sudah paham tadi. Dengan yang sudah kita bicarakan dari tadi nih, apakah Mbak Nadia masih berpikiran seperti yang tadi, seperti harus mendapatkan yang baik, harus apa, pokoknya masih merasa itu semua itu tuntutan? Ya tidak lagi, Bu, karena saya masih memiliki tujuan yang lain. Oh begitu, oke. Untuk memperjelas permasalahan yang Mbak Nadia alami tadi, Ibu akan memberikan homework atau tugas yang Mbak Nadia harus kerjakan nanti di rumah ya Mbak Nadia. Ini tugasnya Mbak Nadia. Oke, jadi di dalam kertas itu Mbak Nadia itu kan ada teori ABC yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Jadi nanti Mbak Nadia tulis kembali teori ABC tadi dengan dengan masalah yang Mbak Nadia alami. Kayak tadi loh, Mbak Nadia kan sudah bisa menerapkan permasalahan Mbak Nadia dengan teori ABC itu. Mbak Nadia bisa tulis lagi di sini dan bisa Ibu dikumpulkan ke Ibu beberapa